Sebahagian ahlul ahwa bertanya, Allah nanti setelah di akhirat kelak Allah hidup untuk selama-lamanya? Jawabannya ya. Lalu mereka bertanya, penduduk surga hidup untuk selama-lamanya? Jawabannya ya. Berarti sama dong kehidupan Allah dengan kehidupan penduduk surga. Apa yang membedakan? Jawaban kita yang membedakan adalah penduduk surga diberikan kepada mereka kehidupan. Bukan karena mereka mampu untuk hidup. Bukan karena hidup itu sifat asli dirinya, namun dia dihidupkan. Walau dihidupkan untuk selama-lamanya, namun dihidupkan bukan karena kemampuan asli mereka. Bisa dipahami? Beda dengan hidup yang dimiliki oleh Allah. Kehidupan Allah memilikinya, dan Allah yang memberikan kehidupan kepada seluruh selain dirinya. Kalau tidak diberikan kepada orang itu, dia tidak akan hidup. Dan Allah berkehendak kehidupan akhirat dikekalkan, baik yang di dalam surga ataupun yang di dalam neraka. Namun kekekalan datang setelah kematian yang pertama, setelah kematian yang kedua. Dan kematian kedua seperti yang tadi kita katakan, kematian yang tidak ada beda pendapat antara dua manusia yang hidup di permukaan bumi, tidak akan ada khilaf di antara mereka bahwa akan ada yang namanya kematian. Karena kematian itu benar-benar nyata, mereka saksikan. Seperti yang tadi kita katakan, tidak ada orang yang muslim atau tidak muslim, orang yang kota, orang desa yang tidak mengakui adanya kematian, karena mereka menyaksikan sendiri kematian itu. Sehingga tidak ada yang mengingkarinya. Akan tetapi manusia sebahagiannya mengingkari kehidupan yang kedua, karena mereka tidak menyaksikan, sehingga mereka ingkari. Namun kematian yang kedua tidaklah mereka ingkari. Semua mereka sepakat. Dan kehidupan yang kedua harus ada untuk keadilan. Karena kalau kehidupan yang kedua tidak ada, maka tidak adil. Bagaimana memahaminya? Dalam kehidupan yang pertama, ada orang-orang yang patuh dan taat kepada perintah dan larangan, meninggalkan hal yang dia inginkan, namun terlarang, padahal dia ingin. Bisa dipahami? Secara nafsu dan syahwat, sebenarnya ingin dia untuk melakukan itu, ingin untuk menikmati itu, ingin untuk memakan itu, ingin untuk mengambil itu. Secara nafsu dia ingin, karena telah diberikan di dalam dirinya kecintaan untuk itu. Namun sengaja dia tidak ambil karena dia patuh kepada perintah dan larangan. Dan ini dia lakoni, dia jalani sampai akhir hayatnya. Kemudian yang kedua, ada manusia-manusia yang tidak mau diperintah dan tidak mau dilarang. Disuruh mengerjakan, dia tinggalkan. Disuruh hentikan, justru menjadi kebiasaan. Justru dia jadikan sebagai kebiasaan harian. Dan manusia dalam dua tipikal yang seperti ini berkelompok. Artinya ada kelompok besar pertama, orang yang patuh dan taat. Jumlahnya kita tidak bisa hitung, hanya Allah yang tahu. Dari seluruh manusia yang hidup di permukaan bumi. Namun ada kelompok yang kedua dan jumlahnya jauh lebih besar. Sebaliknya, hidupnya untuk melanggar aturan dan perintah. Melanggar perintah dan aturan, melanggar perintah dan larangan. Kalau tidak ada kehidupan yang kedua, pasca kematian yang kedua, terjadi ketidakadilan. Kalau orang yang bejat, melanggar syariat, melanggar aturan, diperintahkan, dia tidak mau kerjakan, dilarang, dia tidak mau hentikan, akhir hayatnya sama saja dengan orang yang patuh dan taat, maka ini sangat tidak adil. Maka adanya kehidupan yang kedua, di mana setiap insan akan dihisab seluruh amalannya. In kana khairan fa khairun. Kalau yang dia lakukan adalah kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Hal yang sangat penting untuk kita ingatkan dan selalu kita ingatkan, bahwa kehidupan kita yang pertama di dunia ini sangatlah teramat singkat. Sebenarnya kehidupan kita tidaklah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, bukan. Karena hari yang sebenarnya, satu hari yang sebenarnya di akhirat itu 1000 tahun dalam hitungan dunia. Itu Allah sebut di dalam surah Al-Hajj ayat 37. Wa inna yawman 'inda rabbik. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu, satu hari di sisi Rabbmu ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, sama dengan 1000 tahun dalam bilangan-hitungan kalian. Dalam hitungan kalian sama dengan 1000 tahun. Satu hari di sisi Rabbmu, satu hari yang sebenarnya dalam hitungan manusia yang hidup dalam kehidupan yang pertama adalah 1000 tahun. Itu satu hari. Umur kita berapa? Sampai 1000 tahun? Setengahnya? 500? Tak sampai? 1/4? Tak sampai juga? 250 nggak sampai? 1/10? 1/10 hari. 1/10 berarti berapa jatuhnya? 100. 1/10 hari pun nggak cukup, subhanallah. Kira-kira
1/20 ya. Rata-rata 1/20. Bukan 1/20, 1/20 hari loh Pak. Kalau satu hari sama dengan 1000 tahun, maka kita hidup 1/20-nya hari. Itulah umur kita yang sebenarnya. Kalau tidak percaya, lihat firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di akhir surat An-Nazi'at. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duha. Mereka ketika melihat akhirat, bertemu dengan akhirat, seolah-olah mereka tidak pernah hidup di dunia kecuali hanya bagaikan waktu sore atau waktu pagi. Itulah usia kita di permukaan bumi. Karenanya ketika di padang mahsyar dikumpulkan manusia, Allah bertanya, "Kam labistum fil ardi adada sinin?" Silakan kembali ke dalam surah Al-Mu'minun, di akhir-akhir surah Al-Mu'minun, di ayat 100 sekian. 110, 11, 12, lebih kurang seperti itu. Coba lihat, Anda tidak tahu nomor pasti daripada ayat ini, 112 kah, 113 kah? Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Allah bertanya, berapa lama bilangan tahunnya kalian tinggal di bumi? Allah bertanya, bilangan tahunnya berapa kalian tinggal di permukaan bumi? Allah bertanya tahun. Kam labistum, berapa kalian tinggal fil ardi di bumi, adada jumlah sinin tahun. Allah bertanya, hai penduduk mahsyar, berapa tahun kalian tinggal di bumi? Kalian tinggal di bumi, hitungan tahunnya berapa? Kita selalu menyebut usia kita 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Allah akan bertanya kepada seluruh penduduk mahsyar, berapa jumlah tahunnya kalian tinggal di bumi? Ternyata penduduk mahsyar menjawab, labisna yauman. Kami hanya tinggal bukan 1 tahun.